Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video peer teaching saya dengan tema 5 ekosistem muatan pelajaran IPS dan PPKN. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Bu Tian minta untuk Wahyunia silakan dipimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Iya. Anak-anak silakan dilihat kanan kirinya temannya sudah ada belum? Ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Iya, semuanya hadir ya. Sekarang Butian mau tanya kabar tapi lewat lagu. Nanti kalau Butian tanya seperti ini, selamat pagi yang kanan, apa kabar? Kalian jawab saja kabar kalian. Kalau baik, jawab saja baik. Kalau tidak baik, jawab saja tidak baik. Seperti itu ya anak-anak? Siap, Bu. Ya, Bu. Coba kita mulai dulu. Selamat pagi yang kanan, apa kabar? Baik. Baik. Selamat pagi yang kiri, apa kabar? Baik. Baik. Selamat pagi yang kanan, selamat pagi yang kiri, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Ya, baik semuanya. Nah, sebelum pelajaran kita lanjutkan, Tian mau mengajak kalian untuk bernyanyi dulu. Anak-anak tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu, Bu. Kita nyanyi bareng-bareng. Silakan nanti anak-anak lihat layar yang ada di depan. Nanti ada liriknya, ada musiknya, anak-anak bisa ikuti, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Belajar tentang letak geografis Indonesia. Anak-anak masih ingat? Halo, anak-anak masih ingat tentang letak geografis Indonesia? Iya, Bu. Masih, Bu. Untuk mengingatnya lagi, kita nyanyikan lewat lagu ya. Anak-anak tahu lagu Bintang Kejora? Tahu, Bu. Nanti lagunya ini nanti bisa kita ganti liriknya dengan yang sudah Butian buat di sini, tentang letak geografis Indonesia. Nah, nih, nanti kita nyanyikan bareng-bareng ya. Sudah kelihatan belum ya di belakang? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Ini nanti lagunya tentang Bintang Kejora, ya. Kita mulai ya. 1. Kemudian kasih contoh dulu nanti. Indonesia negeri yang sangat kaya, seperti itu ya. Paham? Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Indonesia
Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, dari video tadi dapat kita lihat dari peta Indonesia itu terletak di antara dua benua saja. Benua saja bisa dengar Bu Tia Masih, tidak? Bu. Masih, Bu. Bisa, Bu. Ya, tadi yang di antara dua benua apa saja? Asia dan Australia. Iya. Benua Asia dan Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra. Samudra apa saja? Samudra India. Ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, serta cara memperkuat rasa persatuan dalam kebinekaan. Anak-anak pernah tinggalnya di daerah atau di kota nih? Saya kota, Bu. Di daerah Kita tinggalnya di mana? daerah, Bu. Tinggal di kota Nah, gunung, Bu. Karena kita tinggalnya di gunung. Tapi kebanyakan sekarang kita itu adik-adik kita itu bahasanya bahasa apa anak-anak yang lebih digunakan? Bahasa gaul, Bu. Bahasa gaul, bahasa Indonesia. Bahkan sekarang di daerah pun anak-anak kecil sudah menggunakan bahasa Indonesia. Mereka tidak menggunakan bahasa daerah. Hai, mau nanya dong, kamu pernah ngalamin momen gini gak? Pada suatu sore, kamu nemenin ponakan yang lagi main sama teman-temannya sekomplek. Terus kamu nguping ocehan mereka, dan kamu sadar kalau anak zaman sekarang banyak yang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Padahal kamu tahu orang tua mereka ngomongnya pakai bahasa daerah. Artinya, meski nggak merantau, para orang tua ini nggak mewariskan bahasa keseharian mereka ke anak-anaknya. Atau mungkin kamu pernah lihat anak kecil yang udah lancar ngomong bahasa Inggris. Ini fenomena yang unik sih, soalnya kami jadi kepikiran. Apa ada hubungannya sama riset yang menyatakan kalau bahasa daerah kita sedang terancam punah? Iya, serius. Coba deh googling. Atau kalau males, tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bahas bahasa daerah mana yang sedang terancam punah, faktor penyebabnya, sama apa urgensinya membahas tema ini. Kemudian, sekarang banyak anak-anak yang main, anak-anak pernah main Squid Game? Pernah, Bu. Pernah, Bu? Pernah. Anak-anak tahu gobak sodor Nontonnya tidak? dulu. Tahu, Bu. Apa itu, Bu? Tahu, Bu. Tahu. Apa itu, Bu? Tapi kalau ditanya Tahu. Squid Game, itu semuanya tahu. Kalau gobak sodor itu ada sebagian yang tidak tahu. Padahal gobak sodor itu permainan daerah kita sendiri, tapi kita tidak tahu. Yang ingin Bu Tian tanyakan di sini, yang jadi masalah di sini, mengapa hal itu terjadi? Kenapa kita lebih tahu permainan-permainan luar dan bahasa-bahasa yang lain? Bahkan bahasa kita tidak tahu. Nah, masalah yang harus kalian pecahkan di sini adalah mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal tersebut. Nah, kemarin Bu Tian sudah bentuk anak-anak menjadi 4 kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Mungkin kalau ada yang lupa, Bu Tian bacakan lagi kelompoknya ya. Nih, Ya, kelompok Bu. 1 ada Wahyunia, Lelita, Nindilia. Kelompok 2 Fitriani, Arni, dan Nuriska. Kelompok 3 ada Hikmah dan Titi. Kelompok 4 ada Kismadi dan Lucy. Nah, sekarang Bu Tia minta anak-anak untuk duduk bersama dengan kelompok masing-masing. Nah, Ya, Bu. sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Kemudian akan membagikan
LKPD, lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Bu Tian minta masing-masing kelompok mewakilkan satu kelompoknya untuk maju mengambil LKPD-nya ya. Perwakilan kelompok 1 ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Semua sudah dapat lembar kerjanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kemudian kemarin Bu Tian minta anak-anak untuk menyediakan satu HP untuk satu kelompok. Sudah bawa HP? Sudah. Sudah. Kalau sudah, nanti anak-anak Bu Tian kemarin juga minta anak-anak untuk menginstal aplikasi Assembler Edu di Play Store atau dengan pembaca QR Code yang lain, boleh pakai yang lain juga bisa. Silakan anak-anak buka. Ya, buka, kemudian di lembar kerja yang anak-anak dapat, nah, yang anak-anak dapat, itu di kanan ini ada kotak-kotak ini namanya QR Code atau kode QR, kode QR-nya. Kemudian, buka aplikasi yang sudah anak-anak install, lalu taruh di sini, scan. Kalau sudah sampai klik, nanti terlihat di situ. Ya, silakan di-scan dulu anak-anak. Ibu mau izin ke kamar mandi dulu. Oh ya, silakan Fitri. Ya. Bu, kelompok kami nggak ada kuota. Oh iya, kalau tidak ada kuota, oh iya Bu Tian lupa, pastikan sudah terhubung ke internet. Yang belum ada kuotanya, yang tidak ada kuotanya, nanti sekarang bisa disambungkan ke WiFi sekolah. Passwordnya masih sama dengan kemarin, SD 1 Karangasem. Oke, silahkan diakses saja di itunya, WiFi-nya. Kalau sudah, di-scan. Jangan lupa di-scan. Sudah di-scan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah di situ nampak ada globenya. Ya tidak? Iya. Ada, Bu. Iya, Bu. Bagus tidak? Sekarang coba kalian tangan kalian ini pegang ininya begini, kemudian di scan begini. Nanti kelihatan seolah-olah globenya tuh ada di atas kertas kalian, di dekat tangan kalian. Ya tidak anak-anak? Iya, Bu. Tapi nggak bisa dipegang, Bu. Iya kan? Mau ada, Bu. Iya, itu tidak bisa dipegang karena itu namanya augmented reality, seolah-olah itu ada di dekat kita ya anak-anak. Kemudian kalian cari di globe itu kan ada daerah-daerahnya. Silahkan yang mana yang Indonesia. Nah, sudah ketemu Indonesianya belum? Sudah. Sudah, bagus. Kalau sudah ketemu Indonesianya, anak-anak silakan klik di gambar itu, dipencet di Indonesianya itu. Kalau sudah nanti ada videonya, silakan diamati videonya untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bu Tian sediakan tadi, yang sudah Bu Tian paparkan di depan tadi. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Oh iya, nanti setelah diskusi, Bu Tian minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Satu kelompok diwakili satu orang. Ya? Ya, Paham? Bu. Paham, Bu. Ya, waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Nah, nanti yang kesulitan boleh minta tolong Bu Tian. Nanti ya, nanti Bu Tian akan membantu. Silakan dikerjakan dulu.
Bu Tian mau tanya. Iya. Bu, yang untuk ada U, B, S, sama T itu gimana, Bu ya? Yang mana? Itu, Bu, yang ada di lembar ketiga. Oh, itu. Nanti kamu untuk tulis saja di situ alasan mengapa hal itu bisa terjadi saja seperti itu. Oh, iya, Bu, siap. Ya. Nindya ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Bisa saya, Bu. Iya, silakan. Waktunya tinggal 5 menit ya. Ya. Nanti dipilih salah satu untuk maju ke depan. Pilih salah satu untuk maju. 5 menit lagi. Waktunya habis anak-anak. Sekarang seperti kesepakatan tadi, masing-masing kelompok mewakilkan satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Ini mau diurut atau diundi saja? Undi, Bu. Undi, Bu. Ya udah, Bu Tian pilih aja ya. Ya. Yang pertama Bu Tian mau kelompok 3. Hikmah apa Titik nih yang maju ke depan? Saya, Bu. Iya, silakan Titik maju ke depan. Yang ini dulu ya, Bu. Yang batas-batas Indonesia ini ya, Bu. Ya, silakan. Batas Indonesia sebelah utara, Malaysia sebelah timur, Papua Nugini sebelah selatan, Australia sebelah barat, Samudra Hindia. Ya, berikutnya akan disampaikan hikmah dulu. Oh ya. Oke. Ini yang tarik garis ya, Bu ya? Ya. Memiliki 2 musim. Itu musim penghujan sama kemarau. Kemudian memiliki iklim laut. Itu jalur internasional, potensi industri, hasil laut, budaya, dan hasil alam. Meningkatkan perekonomian negara yang negara maritim sama negara kepulauan, Bu. Iya, tepuk tangan. Kemudian selanjutnya Bu Tian mau kelompok 1 sebutkan satu saja. Satu saja itu kan ada berapa? Kelompok 1 Bu Tian minta Wahyunia. Iya, Bu. Yang manakah yang betul itu, Bu ya? Bu, belum Suaranya nggak kedengeran. Oh iya, ini terdengar tidak anak-anak? Iya, udah. Iya. Sebutkan satu saja Wahyunia. Satu saja. itu, Bu, yang gambar pertama itu persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Ya. Kemudian yang kedua yang lagi gendong anak itu persatuan dan kesatuan dalam kegiatan sosial budaya. Ya, sudah. Sekarang lanjut Bu. ke kelompok 4, Kismadi, coba. Lanjut Ibu ya. Ya. Silakan Kismadi.
Gambar yang baju kuning, persatuan dan kesatuan dalam Ya. kegiatan ekonomi. Ya. Betul tidak anak-anak? Oke, Bu. Ya. Kemudian betul apa tidak? Gambar ketiga. Yang baju kuning. Kok lagi ngechat Itu yang benar Bu? apa yang benar? Salah Bu. Iya, yang benar itu apa itu anak-anak? Persatuan dan kesatuan dalam Budaya. kegiatan sosial budaya, Ibu. Sosial budaya, Bu. Iya. Jadi jawaban Kismadi kurang tepat. Yang betul itu dalam sosial budaya. Nah, selanjutnya yang kelompok mana tadi yang belum maju nih? Kelompok 1 sudah. Wahyunia tadi kelompok 1 sudah belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian kelompok 2 sudah belum? Fitriani, Arni, Nuliska. Belum, Bu. Yo, kelompok 2 lanjutkan KPD tadi. Nomor 4 ya, Bu. Ya. Yang gambar nomor 4 itu persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Nomor 5 juga, Bu, kegiatan ekonomi. Ya, betul tidak anak-anak? Betul. Yang nomor 4, ekonomi betul tidak? Salah, Bu. Itu gambar apa? Itu orang pengajian, Bu, ya. Iya, itu berarti dalam bidang apa itu ya? Kan arisan, Bu. Itu gambar apa? Yang nomor 4 coba diamati lagi. Orang arisan, Bu. Arisan apa-apa itu? Rapat, Bu, ya. Ya. Berarti apa itu? Sosial budaya, Sosial Bu. budaya, Bu. Iya. Iya, sudah ya. Sekarang anak-anak dengar musik ini tidak? Dengar, Bu. Nah, anak-anak tahu lagu ini? Tahu. TikTok, Bu. Iya, anak-anak mau main TikTok tidak sama Putian? Mau, Bu, mau. Yo. Nanti ikuti ya. Tidak, Bu, alay, Bu. Nanti kalau badannya besar, tangannya kecil, kalau mengaum, yang lain langsung mundur. Siap? Siap, Bu. Yuk. Oke, kita mulai ya. Tangannya kecil. Sudah, tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak. Tadi kita sudah diskusi ya tentang pengaruh letak geografis Indonesia beserta cara mengatasinya. Terus kalau tadi anak-anak tentang bahasa daerah yang sudah mulai punah, cara kita mengatasinya bagaimana? Kalau ngomong pakai bahasa daerah. Iya, kalau sedang di lingkungan rumah bermain dengan teman itu pakainya bahasa daerah. Tapi kalau sudah pelajaran seperti ini, karena ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, ingat slogan ini anak-anak, diingat-ingat. Nah, utamakan bahasa Indonesia, kemudian kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Ulangi. Utamakan apa yang diutamakan? Utamakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa asing. Lestarikan bahasa daerah. Iya. Bahasa daerah. Itu yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak. Harapan Ibu setelah pelajaran hari ini tuh anak-anak tahu bagaimana cara kita menyikapi letak kita yang strategis seperti itu.
satu, banyak budaya yang masuk, jangan semuanya kita telan mentah-mentah, harus ada filternya, harus ada penyaringnya agar budaya kita itu tidak hilang begitu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Halo? Bu Guru. Tidak, ya. Kalau tidak, Tian akan melakukan evaluasi nih terhadap kalian sejauh mana nanti pemahaman kalian tentang ini pelajaran kita hari ini. Nah, untuk linknya sudah Bu Tian share di grup. Oh iya, siapkan dulu HP masing-masing. Kalau kali ini kerjanya mandiri ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Linknya sudah Bu Tian bagikan di grup. Silahkan diklik. Nanti jangan lupa ditulis namanya. Di situ ada bagian nama. Ditulis namanya. Kemudian dikerjakan soal-soalnya. Kalau sudah di bagian bawah, nanti akan ada tanda finish. Jangan lupa diklik finishnya. Kalau sudah finish, kemudian nanti dipilih check my answer. Itu artinya cek jawabanku. Dicek jawabannya. Nanti keluar nilainya di situ. Nah, di sini nih. Seperti punya Bu Tian nih. Nah, tulis namanya di sini. Kemudian kerjakan soal-soalnya. Kalau sudah, klik finish, terus cek my answers, dan jangan lupa di screenshot atau di capture. Nah, nilainya nanti di screenshot. Padahal kalau kalian sudah mengerjakan langsung masuk ke Bu Tian, tapi itu untuk pasti kalau ada error. Jadi kalian ada bukti. Jangan sampai kalian senilainya 10 tapi di Bu Tian tidak masuk. Bu, saya sudah mengerjakan, kalian ada buktinya. Ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Bu, kalau tidak bisa mengerjakan nomor 1 caranya bagaimana, Bu? Nanti boleh tanya ya. Ya, Bu. Ya, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Interupsi, Bu, sudah lewat 30 menit. Terima kasih. Ya. Pak Gali, sudah 30 menit, Pak. Lanjut sampai 35, maksimal 35. Sudah anak-anak, sudah dikerjakan? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Oke, sekarang Sudah, Bu Tian Bu. mau tanya. Arni dapat nilai berapa hari tadi? Oh, Bu Tian enggak dengar. 85, Bu. Iya. Ada yang dapat 100? Tidak. Kalau tidak sudah pelajaran hari ini Bu Tian selesai. Kemudian bagaimana perasaanmu setelah pelajaran hari ini? Nah, Senang, Bu. tenang, Bu Tian akan bagikan 2 stiker ya. Bu Tian bagikan 2 stiker untuk kalian. Nanti stikernya ini nanti belakangnya di apa? Di apa sih namanya itu, di kletek apa di apa itu ya. Terus ditempel ke papan sebelah kanan di ujung kanan yang sudah Bu Tian sediakan. Ya, ini ada senang dan tidak senang. Ya, silakan. Silakan ditempel ya anak-anak. Iya, nggak bisa netel, Kalau udah Bu. ditempel semuanya, apa? Nggak bisa netel. Oh, sini yang tidak bisa, sini. Sudah, silakan ditempel di papan itu ya. Sudah semuanya ya. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah. Terima kasih atas pelajaran hari ini anak-anak. Kita sudah belajar banyak hari ini. Untuk mengakhirinya, Bu Tian minta tadi sudah Yunia memimpin doa, sekarang Bu Tian minta hikmah untuk memimpin berdoa. Iya, Bu Guru. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucap salam.
Assalamualaikum warahmatullahi Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok anak-anak. Dah. Bye Ibu. Dadah Ibu, terima kasih. Dah, Pak. Sudah ya nih ya, Bu. Sudah. Pak Gali? Sudah, Pak. Pak Gali. Pak Gali. Monggo yang mahasiswa silakan komentar. Iya. Saya Iya. tadi Ibu Setiani mencontohkan kalau tidak salah ada film Squid Game ya. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya ya film itu tidak baik untuk anak-anak. Jadi bisa dicarikan contoh yang lain. Bukan Squid Game di situ tidak tayang Squid Game-nya sih, Bu. Nanti sebenarnya tadi Ya, sebenarnya ditanyakan apakah anak-anak gitu. seperti itu kan? Iya, iya. Nah, untuk Iya. contoh Squid Game itu sepertinya tidak cocok untuk anak-anak SD. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dari yang lain? Dari teman-teman yang lain mungkin? Pak Geli. Halo. Sudah semua? Sudah. Sudah ya, Bu Wahyuni ya? Halo? Halo, Pak. Monitor ya. Ya. Tadi film apa toh yang kemudian tadi coba lihat film atau video apa toh? Tidak film, cuma ada penggunaan bahasa saja sih, Pak. Tapi di situ ada gambar anak sedang main Squid Game gitu aja. Tidak ada video. Squid Game itu apa toh? Apa ya? Itu Pak games yang di Korea yang lagi viral Iya. kemarin. Iya, film Oh. Korea, Pak, yang lagi viral. Oh, masalahnya saya itu tidak pecinta Korea ya. Saya pecinta produk dalam negeri kok. Oke, begini berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Setiani Luru, Iya. itu secara saya sih memandang secara ekspresi sudah bagus ya. Artinya pada waktu kita menyampaikan materi kepada peserta didik ya kita berusaha menggunakan bahasa anak gitu ya. Bukan kemudian kita menggunakan bahasa yang seperti ini, artinya bahasa orang dewasa. Jadi kita menyesuaikan dengan bahasa anak, biar anak juga tampil lebih ceria gitu. Nah, contoh yang paling bagus dalam bahasanya ya paling tidak semangat kita, keceriaan kita itu harus ada di dalam posisi kita mengajar. Dan itu menjadi pedoman penting kita, karena kalau seandainya gurunya sudah tidak bersemangat dalam proses mengajar maka agak susah. Nah, yang tadi ekspresinya sudah cukup bagus, penjiwaan sebagai guru juga sudah cukup bagus juga, dan cuma pada waktu pembagian kelompok itu tadi kan sudah ada nama-namanya, apakah besok seperti itu atau nanti ada cara tersendiri untuk membagi kelompok? Karena kan untuk apanya Pak bawa HP kan jadinya kemarin tuh hari sebelumnya sudah dibagi dulu gitu. Oke, artinya itu berkaitan dengan teknis penggunaan HP dalam proses pembelajaran sehingga kelompoknya sudah disiapkan oleh guru gitu ya. Oke,
Terus berkaitan dengan apa ya? Banyak proses yang menggunakan teknologi ya. Moga-moga di tempatnya Bu Luru sinyal oke ya, sinyal ya. Pak. Oke ya. Ya saya kira gerobokan sekarang kan sudah berbeda ya dibandingkan dengan gerobokan yang dulu. Gerobokan sekarang dengan adanya Mas Hendrik dan kawan-kawan saya kira berbeda. Jadi ini saya kira bisa. Cuma nanti tolong dilihat betul itu kondisi siswanya ya. Artinya dalam proses penggunaan HP itu, seperti pesan saya yang kemarin itu, HP itu digunakan untuk proses pembelajaran dan nanti pada waktu itu kita perlu mengawasi. Jangan sampai kemudian itu digunakan untuk yang lain dan bahkan sampai hilang. Itu paling poin pentingnya itu ya. Terus tadi sih cukup bagus sih. Yang saya catat juga pada waktu dia menggunakan untuk yang apa, mencari tempat di Indonesia segala macam itu juga sudah cukup baik dalam proses penggunaan teknologi. Tinggal PR-nya nanti adalah bagaimana Bu Stiani Nurul itu mengkondisikan kelas. Karena itu ada HP, ada hal-hal yang mungkin baru, dan itu pasti antusiasmenya cukup banyak anak-anak, dan itu tantangan tersendiri untuk mengkondisikan kelas, berarti kelasnya tetap kondusif dengan berbagai macam peralatan yang sudah disiapkan. Saya kira itu selebihnya sih cukup bagus juga berkaitan dengan proses pembelajaran. Oke, sudah berapa menit Bu Wayunia? Sudah 40 lebih, Pak. Sudah 40, Pak. Oke. Pak Ratno ada yang mau disampaikan? Pak Ratno nggak ada sepertinya, Nggak ada ya? Cukup kuliah. Ya, Oke, langsung saya di stop stop. aja.